juga saya selain saya bekerja, saya juga suka ngulik-ngulik AI. Dan sebenarnya sedikit disclaimer ya, sedikit kita brainstorming. Kalau hari ini sebenarnya bukan berarti jika kalian bukan anak IT, bukan berarti kalian tidak bisa membuat satu tools yang sangat menguntungkan, sangat berguna untuk bisnis dari teman-teman. Jadi sebenarnya di beberapa video, bahkan kalau teman-teman ngulik soal AI, FYP dari TikTok, Facebook, Instagram, bahkan YouTube, teman-teman juga pasti dapat lihat konten-konten yang membahas soal AI. Nah, hari ini juga saya akan sedikit mau berbagi ya apa yang sudah saya tahu terkait AI. Dan sebelum kita masuk ke situ, saya juga ingin bertanya sesuai dengan pertanyaan dari moderator tadi. Sebelumnya moderator, terima kasih sudah membuka webinar pada siang hari ini. Melanjutkan apa yang disampaikan sama moderator tadi, kira-kira nih yang hadir di sini bisnisnya apa semua? Boleh ditulis di kolom chat atau bahkan memang dia bekerja sebagai apa di mana gitu. Boleh di-share biar saya tahu nih arahnya kemana, biar saya bisa paham kebutuhan dari peserta semua ini apa gitu. Boleh di-share. Ini Kak Sundari, produksi kue pia. Kue pianya apa Kak? Jualannya di mana? Offline kah? Online? Di mana? Sales in the home. Oke. Okay. Sales juga penting ya. Memanfaatkan AI. Bahkan hampir semua pekerjaan itu hari ini perlu mengandalkan AI. Ya, kembali lagi, AI bukan mengerjakan pekerjaan kalian, tapi membantu memudahkan pekerjaan kalian. Online dari rumah, kue basah, oke. Oke, sebelum kita masuk, saya sedikit memperkenalkan diri ya. Perkenalkan, saya Dimas Widiat Moko atau biasa di panggilan akrab disapa Moko. Saya juga berkecimpung di dunia desain grafis. Mungkin saya akan sedikit share screen ya. Oke, saya berkecimpung di dunia desain grafis sudah hampir 4 tahun atau bahkan sekarang 5 tahun ya. Sorry, soalnya belum saya update. Asal saya dari Luwuk. Kalau teman-teman pernah ke Luwuk, saya dari Luwuk, dari Kabupaten Banggai. Selain desain grafis, saya juga sebagai motion grafis, saya juga bisa video editor, dan saya hampir mencoba semua keilmuan industri teknologi gitu. Jadi sekarang saya ada bekerja di mengisi waktu luang di empat tempat yang berbeda. Pertama di Soal Palu, atau biasa teman-teman kalau misalnya sudah pernah dengar, ada agensi namanya Soal Kreatif. Ini saya sekalian promosi ya, dapat tahu ada yang mau dikelola bisnisnya. Kami bagian agensi yang membantu mengelola bisnis UMKM dari semua usaha yang dimiliki orang-orang di Palu. Saya juga pernah jadi mentor desain grafis di Soal Palu Academy. Saya juga sebagai SPV Digital Marketing di Days of Beauty, toko retail beauty store di Palu, dan saya juga sebagai digital strategis di Hades Space Bar. Jadi ya itulah keseharian saya, pekerjaan saya selama ini. Dan dari 4 tempat berbeda, teman-teman pasti kaget kenapa saya berani ambil pekerjaan bahkan sampai 4 tempat gitu. Sebenarnya yang mudah saya jawab adalah karena saya memanfaatkan AI. Hari ini kan teman-teman taunya ChatGPT, Gemini, atau AI lain gitu. Tapi sebenarnya banyak AI yang powerful, entah itu buatan China, entah itu buatan dari Amerika Serikat, teman-teman bisa manfaatkan sebenarnya. Nah, di sini saya langsung saja ingin buka materi terkait, kita akan membahas AI ke keunggulan AI, pemanfaatan AI untuk usaha, untuk UMKM, baik itu pembuatan chatbot, entah itu manajemen revenue, cost, dan lain-lain. Kemudian bahkan juga membuat desain praktis dari AI yang bisa diedit langsung bahkan. Kurang lebih seperti itu. Saya akan share screen materi saya dulu. Oke, okay. Sabar ya. Kanva mana Kanva?
kelihatan semuanya? Aman? Aman, Kak. Oke, aman. Oke, langsung mulai saja. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung disanggah saat sementara saya menjelaskan juga boleh, langsung kita sharing juga boleh. Nah, karena topiknya itu poinnya ada 3. Yang pertama terkait pemanfaatan AI untuk membuat chatbot AI, ada juga memanfaatkan manajemen bisnis atau bisa dibilang business engine. Jadi kayak teman-teman bisa tahu revenue yang marketing saya seperti apa. Saya ini mau promosi, budget marketingku sekian, tapi saya tidak tahu profit net itu berapa, gitu. Cost-nya berapa, terus penjualan hari ini berapa, gitu. Nah, paling mudahnya kalau teman-teman memanfaatkan AI, sebenarnya di dunia anak-anak IT ini sudah banyak diulik, sudah banyak ditahu. Cuma kita orang-orang yang bahkan tidak tahu itu IT seperti apa, gitu, coding seperti apa, kita bisa manfaatkan AI untuk membuat itu. Oke, saya masuk ke pembahasan terkait masalah bisnis yang sering terjadi. Jadi kan yang paling dasar ya, kita berangkat dari bagaimana caranya mempermudah satu business owner untuk agar bisnisnya berjalan dengan baik, tapi dia tidak bottleneck atau stres sendiri gitu. Sebagai owner pasti rasalah, entah sesimpel dia hanya punya usaha warung gitu, hanya buka kios, tapi kalau misalnya tidak ada catatan yang betul-betul dia catatan pengeluaran, keuntungan segala macam, itu pasti akan kebingungan sendiri, dan bahkan di rekapan bulanan bahkan mereka akan keteteran untuk mencari tahu ini kehilangannya di mana, ini kebocorannya di mana gitu. Nah, kita bahas soal chat customer. Nah, ini paling sering ya terjadi kalau di luar Palu, di luar solusi, bahkan setahu saya itu sudah banyak yang memakai chat AI gitu. Entah itu di WhatsApp, entah Telegram, Instagram, dan bahkan Facebook. Nah, hari ini saya juga bakal sedikit sharing ya bagaimana cara membuat chat bot customer. Sekali lagi basic saya bukan anak IT, tapi bisa belajar mengulik memanfaatkan AI. Kemudian pertanyaan yang sama selalu berulang. Nah, itu kan sebenarnya polanya simple ya. Kalau ada yang chat, si calon customer A dan B bahkan sampai C, bisa saja akan ada satu titik temu benang merah di mana mereka mengajukan pertanyaan yang sama, entah itu harga, entah itu tempatnya di mana, atau bahkan entah via pembayarannya bisa kiris atau harus offline dan segala macam. Itu bisa teman-teman peserta untuk istilahnya bedah lah gitu. Kemudian sorry ya, di sini agak ribut. Kemudian juga omset, terlihat laba belum jelas. Nah, kita tidak tahu nih uang yang masuk meskipun seramai apa, tapi untung bersihnya tidak diketahui atau masih buram. Sama halnya juga dengan stok habis tanpa disadari. Begitu juga dengan biaya kecil tidak tercatat, dan masih banyak lagi hal lainnya. Dan yang paling penting adalah daripada kita, bukan juga saya memprovokasi peserta untuk tidak hire desainer grafis misalnya. Tapi hari ini desain sudah bisa dibuat dengan mudah di AI, dan bahkan bisa diedit kalau misalnya tidak memuaskan. Oke, kita lanjut ke ini sekedar brainstorming, apa sih sebenarnya manfaat AI gitu. Ya, manfaatnya sekali lagi untuk sebagai asisten customer service, pembuatan draft jawaban, analis masalah bisnis, membantu bisnis dan segala macamnya yang berhubungan dengan promosi, marketing, dan penjualan. Nah, yang kita bahas ada 3. Yang pertama chatbot AI, yang kedua business engine, yang ketiga itu desain yang bisa diedit kembali tapi hasil dari AI. Ini perlu teman-teman pelajari, teman-teman ketahui ya. Kita bahas dulu dari pembuatan rumusnya. Nah, ini di Oke. Nah, banyak orang sudah pakai AI, tapi yang jadi masalah adalah mereka tidak tahu cara untuk berbicara dengan AI. Kayak misalnya nih, saya mau buat desain saya promosi gini, sudah selesai. Dia tidak mulai dari sekedar saya adalah seorang pengusaha, saya memiliki usaha ini, saya
harusnya kalian beritahu dulu ke AI kalian itu siapa, itu biar AI bisa membantu membuat apa yang betul-betul kalian inginkan. Sebenarnya seperti itu sih. Kalau ada yang bilang AI, bahkan AI gratis pun tidak bisa dan harus premium, itu salah. Sebenarnya yang salah adalah bagaimana caranya kalian berkomunikasi dengan AI gitu. Apalagi jika ada bahkan tidak harus anak ilmu komunikasi, kalau kita paham. Artinya begini, pernah tidak lihat konten-konten yang anak muda Gen Z yang memanfaatkan AI untuk curhat? Nah, sesimpel seperti itu. Dia menceritakan masalahnya dulu apa, kemudian minta pendapat dan berikan dia kesempatan untuk bertanya. Setelah itu baru mulai gali. Oh, saya mau analisa ini, saya mau dibantu pembuatan ini, saya mau dibantu memudahkan persoalan ini, gitu-gitu. Kurang lebih seperti itu ya cara untuk memanfaatkan AI. Jadi mulai dari hal kecil, kemudian dimanfaatkan agar bisa diperbaiki, kemudian dipakai, seperti itu. Nah, ini juga ada di yang sering terjadi, sudah sampaikan tadi, ada masalahnya, dampaknya apa, keinginannya apa, baru batasannya apa gitu. Nah, ini kita bahas soal chatbot AI. Nah, saya langsung main ke tools ya. Saya izin share cara saya untuk memanfaatkan AI gitu. Kita sini saya langsung buka game ini. Kita sorry, kelihatankah saya share screen? Kelihatan. Oh, kelihatan ya, aman ya. Iya. Oke. Nah, dari sini kan bisa kita lihat ya, sebenarnya jangan terlalu buru-buru gitu. Kalau mau meminta sesuatu di AI, kita tinggal minta dan kita jelaskan dulu kita perkenalkan diri siapa, kita jelaskan apa kendalanya kita gitu. Jadi biar tidak kaget, nah, istilahnya seperti itu sih. Karena ya meskipun jawabannya hampir sama, tapi makin banyak informasi yang kita berikan, makin banyak juga respon yang akan diberikan sama si AI tersebut. Itu ya Mas ya. Kalau mau praktek sekarang juga boleh, mau pakai ChatGPT atau game ini itu bisa gitu. Nah, ini kita misal membuat chatbot AI gitu. Saya saat ini memiliki kendala di mana admin chat yang membalas chat itu hanya 1 orang, sedangkan per harinya yang memesan kopi di tempat saya hampir susah ditangani oleh 1 orang, dan akhirnya chatnya low respon. Cara paling mudah untuk mengatasi ini, saya ingin dibuatkan chatbot AI. Ini bisa ya, ini bebas teman-teman, mau pakai Telegram, mau pakai WhatsApp, mau pakai Instagram, atau apapun itu boleh. Saya di sini coba pakai Telegram. Kira-kira cara paling mudah untuk membuat chatbot AI untuk saya yang tidak mengetahui itu menggunakan tools apa saja dan berikan langkahnya step by step sedetail mungkin. Ini kita bisa. Jadi berangkat dari rasa penasaran saja sih sebenarnya. Meskipun teman-teman ikut 10 atau bahkan 20 kelas, tapi kalau teman-teman tidak memiliki rasa penasaran,
itu sia-sia sih. Atau bahkan mau coba nih beli AI yang premium, tapi kalau tidak digunakan, jadi dimanfaatkan yang baik sama dengan bohong, sia-sia. Oke. Nah, ini dia berikan langkah-langkah step by stepnya gitu. Nah, ini tahap satu membuat wadah buat di Instagram, di Telegram. Ini bisa kita baca kemudian kita terapkan gitu. Nah, ini tidak perlu kita pahami ya. Sebenarnya kita hanya tinggal istilahnya sama kayak seperti kita nonton YouTube tutorial gitu. Oh, bedanya kita membaca. Kita baca bagaimana langkah-langkahnya, setelah itu akan seperti apa. Nah, itu yang bakal kita coba gitu. Sudah pasti bakal banyak bakal banyak salahnya gitu. Oke. Nah, di sini saya langsung saja praktek ya. Kita akan buat satu chatbot yang sekiranya bisa dicoba di rumah. Tuh. Sorry, saya share screen dulu langsung ke ini. Tidak bisa. WhatsApp CV. Harus beda email ya. Oke, kelihatan kah? Kelihatan ya? Iya Kak. Oke, ini tools paling mungkin untuk teman-teman di sini semoga ada ya. Kalaupun tidak ada apa, teman-teman yang sempat pernah mengulik soal IT, bahkan bukan anak IT pun tahu ada namanya semacam hostingan semacam wadah atau rumah gitu. Kayak misal kita membuat satu istilahnya kita membuat istilahnya onde-onde mungkin. Nah, itu kan campuran dari banyak bahan ya jadi satu. Otomatis kita memerlukan satu wadah. Nah, analogi bahasa bayinya itu seperti ini gitu. Kita butuh satu wadah untuk mengumpulkan semua keinginan kita agar bisa jadi satu hal yang proporsional gitu. Oh, saya mau buat chatbot, saya butuh tempat gitu. Nah, ini adalah tempatnya. Ini teman-teman bisa coba, ini gratis 14 hari kalau teman-teman mau trial, dan kalau teman-teman sudah paham, sudah pelajari, sudah ngulik, bukan tidak mungkin teman-teman bisa beli perlangganan mungkin per bulannya hanya 200.000. Bayangkan kalau teman-teman harus membayar satu admin dengan gaji hospitality sekitar 1,2 per bulan gitu. Seberapa bedanya pengeluaran yang dihasilkan dari manfaatkan SDM yang ada dengan menggunakan AI gitu. Nah, ini kita coba ya. Ini sudah pernah tes satu gitu. Saya bakal coba buat ulang. Yang pertama seperti ini. Ini namanya N8N. Nah, ini otomatis dia harus didaftar dulu pakai email. Nah, bebas email teman-teman, email yang mau dipakai, email yang mana. Nah, pertama kita coba satu. Kita buat workflow baru gitu. Nah, ini sebenarnya simpelnya teman-teman harus memahami analoginya gitu. Misal WhatsApp atau Telegram lah. Saya mau buat AI di mana WhatsAppku itu membalas otomatis dari Gemini misalnya atau dari ChatGPT misalnya. Setelah membalas otomatis harus ada follow up dong dari AI saya untuk merespon kembali apa yang disampaikan oleh si customer dari calon customer yang menghubungi gitu. Nah, itu kan polanya logikanya berjalan ya. Nah, pertama otomatis kita harus menambahkan tools utamanya dulu, Telegram gitu. Kita bisa pakai yang dalam chat. Permisi Kak, Halo? chatnya nggak kelihatan, mohon maaf. Oh, astaga, sorry. Iya. Saya share screen lagi. Kayaknya dia mati-mati ya.
Gimana? Kelihatan? Masih belum, Kak? Oh, masih belum ya? Iya, baru kelihatannya share screen Zoom. Kayaknya Oh, di astaga. out dulu. Ya. Wait, saya urus dulu. Berarti dari tadi belum kelihatan sama sekali ya? Iya, Kak. Oke, kalau begini, Iya, sudah, Kak. Sudah kelihatan. Ya, kelihatan, Kak. Permisi, Kak, mic-nya ke mute. Oke, baik, Kak. Terima kasih, Kak. saya share ulang ya. Hmm, Gimana? Kelihatan? Kelihatan, Kak. Oke, tadi sudah sempat lihat ini belum? Sudah tadi, Atau Kak, oh cuma sudah di ya? pertengahan, ya. Oh, oke, sorry saya ulang ya. Oke. Ini tulisnya namanya N8N gitu. Teman-teman bisa searching di manapun itu. Tulis N8N. Ini semacam wadah untuk membuat satu chatbot AI gitu. Nah, ini kita pakai cara yang paling mudah ya, karena waktu kita juga tidak banyak. Saya juga sesimpel memberi pengetahuan agar teman-teman mau belajar lebih dalam lagi terkait bagaimana memanfaatkan AI untuk usaha atau bisnis teman-teman sendiri. Nah, ini kita buat new workflow. Nah, polanya seperti apa yang saya jelaskan tadi, di mana kita harus memahami logikanya dari tools chatnya, kemudian ke AI, dari AI ke tools chat lagi, kemudian memanfaatkan Gemini. Nah, ini kita langsung ambil tulis saja Telegram. Kabari ya kalau misalnya tiba-tiba hilang. Nah ini, nah di sini kita bisa menambahkan kredensial baru. Nah ini cara paling gampang. Kenapa saya pakai Telegram? Kalau WhatsApp dia harusnya berbayar ya. Karena kita perlu mendapat kode apa ya istilahnya, kode API. Nah saya bahasa Inggrisnya kan agak ribet ya. Kode API itu didapatkan dari semua aplikasi chat, entah itu Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp dan Telegram itu punya kode masing-masing, kode kunci lah. Nah itu yang teman-teman minta, tinggal cari saja, ditanya di game ini bagaimana cara mendapatkan kode API gitu. Contohnya seperti ini gitu. Kayak tadi kita sempat buka ya. Bagaimana caranya? Kalau misalnya teman-teman bingung tanya. Jadi sebenarnya kurang ya waktunya kalau kita mau ngulik soal AI. Mungkin saya bakal maksimalkan semaksimal mungkin. Nah di sini dia bilang buka aplikasi Telegram, di kolom pencarian ketik bot father. Nah coba kita ketik ya, Telegram. Saya sudah pernah buat ya. Nah ini dia sudah kasih, kemudian buka chat. Nah kita copy saja lagi ini. Gitu. Nah terus kita tanya lagi, kalau bingung kita tanya lagi. Sorry, mana tadi? Nah ini. Nah ketik perintah new bot. Nah, tadi sini tulisan new bot. Oh ini new bot. Kita klik. Nah, di sini kita akan diarahkan untuk menulis profile gitu. Misal kita tulis admin Kopi Palu. Oke, kita buat lagi.
Nah, di sini dia arahkan untuk itu menambahkan tulisan kopi palu underscore bot. Oke, kita taruh di sini seperti ini saja. Kita ikuti arahan dari game ini. Oke, kita sudah punya kodenya. Nah, kode ini yang akan kita salin. Kita copy, kita kembali ke sini, kita create. Kita paste, kita save. Nah, ini sukses. Otomatis kita sudah bisa menguji Telegram untuk membalas chat gitu. Ini. Kita hubungi. Start. Halo. Nah, di sini belum ya, karena kita belum menambahkan. Nah, di sini sudah kelihatan. Di sini sudah kebaca. Ya, ini sebenarnya ya saya pun tidak paham ya, karena saya berdasarkan bermodal AI karena saya memanfaatkan langkah-langkah dari game ini. Jadi ya gitulah. Ini masih kosong, kemudian kita kembali. Di game ini dia bilangnya sorry. Nah, ini sudah tadi kita masukkan. Sudah kita masukkan. Sudah juga. Nah, ini sudah juga. Oke. Lanjutkan langkahnya di Telegram. Saya harus apa? Oke, ini mengatur Telegram trigger sebagai penerima pesan. Oke, kalau teman-teman merasa bahasanya masih terlalu berat, kasih tahu lagi. Cara paling simple juga, teman-teman bisa screenshot. Misal saya screenshot. Sebenarnya sesimpel kita memanfaatkan ini sih, memanfaatkan AI bagaimana gitu. Tiap orang beda-beda ya. Nah, tampilan N8N saya, kayak gitu ganti ya bahasanya. Wadah saya sudah seperti ini. Setelah itu apa? Sampai sini ada pertanyaan. Jadi sambil kita isi-isi ya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke. Langkah 1 menambahkan kotak AI. Kita diarahkan untuk menambah klik tanda tambah di pojok sebelah mana? Di kotak kecil berlogo tanda panah gitu. Oke, kita cari ya. Kecil berlogo tanda panah itu ini. Atau bisa juga di sini sama ya. Nah, kita tulis di sini diarahkan apa? Terus ketik Google Gemini. Oke, kita taruh ya Google Gemini.
mana ini kan? Oh ini, sorry. Nah di sini itu kita perlu yang namanya kode API lagi. Nah cara membuatnya juga gampang, tinggal kita ke Gemini-nya, minta kode API. Caranya ini, sorry, saya cas laptop dulu ya. Saya tidak begitu paham juga ya apa itu apa itu namanya kode API, tapi saya selalu tanya kalau saya tidak tahu. Gitu. Tadi sini dia minta AI Studio, dia arahkan kita ke AI Studio. Kita ke AI Studio. Dia arahkan kita untuk membuat kode API gitu. Kita tinggal cari dashboard mungkin. Oke, ini. Di sini ada create API. Tinggal kita create. Nah, tinggal kita salin kodenya ini. Yang ini kita copy, kemudian kita kembali ke sini tadi. Ini kita masukkan. Kalau misalnya kita baru membuat, dia pasti kosong ya, dan kita harus mengisi sendiri yang baru. Kita copy, kita save. Gitu, ini sudah oke. Nah, kita execute kembali. Nah, kita pakai yang mana nih? Nah, di sini banyak pilihan Gemini-nya. Mau pakai model yang mana? Biasanya paling mudah itu yang paling gampang di apa ya? Bisa yang paling gampang di respon, yang paling cepat. Oh, kita mau pakai yang Gemini yang flash saja, yang cepat, yang laju gitu. Oke, kita sudah buat. Sorry. Ini kayaknya dia di sini. Ini game ini kita pakai yang flash, pakai yang dua ini sudah. Oke, sudah ada option aman. Sorry. Nah, sudah ada triggernya. Nah, setelah itu terakhir kita akan menambahkan yang logikanya ya, kayak dari Telegram ke AI sudah nih, harus tambah lagi Telegramnya gitu, harus merespon chat, kita tinggal cari Telegram. Ya emang agak sulit dipahami ya, tapi kalau teman-teman melihat kalau ini sebenarnya bantuan dari AI, pasti teman-teman akan paham. Terus cari yang kita mau yang teks. Pilih Telegram account-nya yang baru kita tambahkan, send message, kemudian chat ID kita bisa pakai dari sini. Di sini kan ada itu, sini suruh isi chat ID, ini sudah ada chat ID, ini tinggal kita tarik, masukkan di sini. Tuh. Ini tidak perlu ditambahkan apa-apa. Kita tinggal tambah teksnya lagi. Mana teks? Di teks. Oke, mana ya? Kita isi. Oke, gagal, kita punya masalah. Kita tambah teks yang ini. Oke, kita execute. Oke, kita punya problem. Kalau kita punya problem, kita akan tanya lagi.
sebelumnya ada yang sudah pernah coba-coba pakai AI, sudah pernah ngulik-ngulik, ada yang sudah pernah. Oke, salah mengambil. Oke, tutup dulu jendela pengaturan Telegram. Kita tutup dulu. Klik 2 kali kotak. Kemudian cari kolom kosong bernama prompt. Dalam pengaturannya di panel sebelah kiri buka Telegram Trigger, message selalu temukan teks. Oke. Oh, untuk nanti kan tahu begini. Benar. Hari akan saja. Mobil mulia. Dengan admin-adminnya ini distributor. Kita ada problem. Sudah berapa ini dong tulis nama ini? Oke, sudah. Nah, kita buka ini tadi di bagian prompt. Oh, ini sorry. Di bagian prompt kita tambahkan kolom trigger. Cari tadi dibilang apa ya? Dia bilang tadi di sini trigger lalu message text. Message. Oke, ini. Nah, di sini kemudian tidak perlu. Oke, tidak perlu ya. Kita execute. Coba tes. Punya dia adik-adik jamin. Oh, terus why? Kita di sekolah sudah. Soalnya kita bukakan jalan itu kan. Bukan ini berarti ya? Trigger, Telegram, message. Kita cari lagi. Kalau mau dikasih, kita tidak mau baca pagi. Apa gitu? Oke, lewat aja di kita telepon. Di sini teks. Oke, kita coba lagi. Oke, kita ada problem ya. Kita screenshot, kita minta jelaskan ke Gemini-nya. Yang mana kamar lagi? Oke. Kita habis sejam sudah ya. Untuk di Brasil berarti tidak, setiap di Brasil dari malam, tapi di Jepang. Cuma DP di mix, kalah di mix. Kalah di Jerman, cukup rumah Jerman. Swing Jerman ini juga Jerman Pak. Oke. Kita ulang ya. Kita
coba hapus dulu yang ini kita ulang dari sini. Pakai ini, kita pakai yang paling mudah. Ada bos, di pos di barang itu saya kita mereka peki. Bos satu dan kirimkan ini. Ya, tapi di Korwal ini kan ini kapan tadi siang berapa? Ini udah kalah ya. Tidak, kita lanjut partisi. Oke, kita lihatkan saja yang sudah sempat ya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama. Saya akan coba lihat di sini teks yang diambil yang mana. Oke. Nah, ini sudah saya coba buat sebelumnya karena untuk meminimalisir waktu karena pasti akan banyak kendala. Dan kalau bisa kita lihat saat dipublish ada warna hijau. Nah, saat terpublish kita akan bisa menghubungi adminnya. Kita problem tadi. Wow. Kita ganti maksudnya apa ya? Oke, di sini saya sedikit menjelaskan terkait bagaimana caranya memanfaatkan AI ya. Jadi semua itu kalau misalnya teman-teman kebingungan dan ingin mencari tahu, tanyakan semuanya ke AI, tapi tetap pertimbangkan dan cari tahu sendiri gitu. Meskipun ya teman-teman tidak paham sebenarnya ini tampilan atau proses pembuatan macam apa gitu. Nah, ini dijelaskan. Sudah menyalakan Oke, kayaknya sudah aktif ya. Sudah aktif. Terus penjelasannya. Gilbert Madan. Oke. Kita unpublish. Coba kita execute. Prosesnya. Aman. Yang lain lagi di dua. Ketambahan. Nice. Ada problem di service. Oke, kita ganti coba sayur bengkel apa? Lima apa? Yang di tingkat apa sih sudah? tim ini boleh API-nya kita ganti ya. Ganti yang kedua coba. Oke. Itu satu. Biasanya bermasalah di flash. Iya, 10.000 tuh ibu udah bayar 10.000. Yes. Oke, masih tidak bisa. Jadi sebenarnya gambarannya seperti ini ya. Nanti saya bakal coba cari tahu kendalanya dan saya bakal share ke teman-teman. Kalau misalnya kita dikasih kesempatan untuk buat grup, atau teman-teman bisa hubungi saya langsung juga kalau misalnya mau ngulik-ngulik soal AI. Nah ini kita langsung, nah
di sini saya sudah coba kemarin untuk buat chatbotnya, tapi kayaknya sepertinya ada kendala ya, karena saya pakainya bukan yang berbayar, saya pakai yang gratisan. Kalau seperti itu kita akan lanjut saja biar tidak membuang waktu karena waktunya singkat. Kita langsung masuk ke membahas terkait bagaimana menghilangkan. Kita akan, nah ini sudah saya jelaskan juga, nanti saya akan share materinya itu pakai alurnya seperti ini. Yang paling penting itu, yang paling urgent adalah yang kedua yang akan kita bahas, yaitu soal cara atau prompt membuat satu dashboard, ya. Dashboard lah istilahnya. Nah di situ sudah buat juga. Sayang sekali saya tidak bisa perlihatkan ya proses pembuatannya, tapi semua ini terbuat dari AI, terbuat dari dari game ini, ChatGPT dan bahkan AI yang lainnya. Nah di sini saya ada buat satu dashboard berangkat dari satu masalah gitu. Nah yang paling penting ketahui masalahnya apa. Nah saya sudah ada buat juga panduannya. Kalau teman-teman mau buat sistem bisnis manajemen, kayak profit saya sekian, kemudian saya ingin tahu berapa stok yang harus saya keluarkan gitu. Ini bisa dibaca, nanti saya juga bakal share. Nah ini saya sudah buat satu gitu. Ini sebenarnya tools yang paling memudahkan ya, paling memudahkan kita untuk memanajemen apapun itu. Misal nih bahas soal marketing, sama buat campaign. Misal campaignnya promo bundling Jumat gitu. Saya mau pakai KOL, statusnya aktif gitu. Saya mau dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal sampai hari Jumat gitu. Ini kode promo, biaya marketing, misal saya bayar KOL sekitar 2 juta. Nah, itu 1, 2, 3. Oke, pas. Revenue manual, ini eksternalnya berapa gitu. Nah, teman-teman bisa tentukan saja. Misal saya pakai 2, 3 lah. Nah, di sini tuh kelihatan. Gitu. Saya sudah sempat isi juga dashboard penjualan di sini. Mana penjualan, inventory, ini. Nah ini teman-teman bisa tambah bahan-bahannya, stok-stoknya, sampai bisa tambah menu gitu. Oh saya mau kopi gula aren, harga jual per cup misal 23.000. Nah, di sini tinggal tambahkan. Oh, kalau pembuatan kopi gula aren itu bahan-bahannya apa semua? Di sini sudah ada kopi blend, berapa biji, kemudian perlu susu fresh milk, kemudian perlu sirup gula aren, es batu dan lain-lain. Nah, itu teman bisa tambahkan. Nah, dia tambah itu menu baru. Nah, ini juga ada AI-nya. Kakak izin bertanya boleh? Boleh, silakan. Sama langsung ke ini toolsnya berbayar atau gratis yang di Telegram? Yang di Telegram? Iya, karena kebetulan juga untuk pengawalan mulai dari semua IndiHome itu semua melalui Telegram. Oke, bagus. Telegram gratis Kak, kalau WhatsApp yang berbayar. Di Telegram itu kita hanya minta kode dari ini ya, bot ini. Gitu. Saya sudah pernah coba kemarin, ini saya coba buat, tapi dia karena N8N-nya itu yang trial 14 hari, dia masih ada seperti ini ya. Kelihatan enggak? Siap, kelihatan Kak. Nah, dia masih ada apa istilahnya, watermark-nya. Dia masih ada watermark-nya. Kalau misalnya mau betul-betul prepare ya, ini sih sebenarnya berlangganannya di Hostinger. Kalau misalnya saya coba buka kan. Nah, di sini. Ini per bulan hanya 24.000, ada juga yang coba gratis. Ya, teman-teman bisa kalau misalnya mau memudahkan balas otomatis di Telegram ya, malah bagus. Nah, itu dia.
Oh, kita lanjut ya ke sini ya. Sampai kalau yang ini ada pertanyaan enggak? Sudah pernah lihat yang seperti ini tidak? Dashboard seperti ini. Nah, di sini juga ada AI-nya ya. Kita bisa atur juga pengaturannya. Oh, saya mau atur usaha usahaku beda nih, sama kuliner, retail, sama usaha lainnya atau jasa misalnya. Tuh, misalnya. Nah, ini saya kurang paham ya, tergantung bisnisnya apa. Jadi isi sesuai kebutuhan bisnisnya. Lokasi cabang, nah saya tinggal disimpan. Saat disimpan, di sini dia baru kosong. Nah, ini semua itu saya buatnya dari sini. Ini harusnya bisa digeser ya. Nah, ini semua ada saya masukkan juga prompt-promptnya. Jadi kalau misalnya mau coba bisa dibuat ya, bisa dicoba buat. Saya juga bisa share, mungkin saya punya hasil pencarian ChatGPT. Desain poster makanan mana ya kemarin? Saya sudah lupa. Desain poster karaoke mewah. Sudah tidak ada ya. Oke, coba buat saja yang baru ya. Ini coba ngetes aja. Kita pakai yang di sini. Saja. Saat ini kendala saya adalah kebingungan untuk revenue marketing dari cost, profit dan net profit berapa. Saya ingin satu tools yang saat saya masukkan campaign-nya sudah otomatis menampilkan dashboard yang powerful bisa digunakan. Tambahkan Kita bilang chart Barani salah berdiri dalam posisi memang salah urut bukan mau berdiri mau tambah urut. Silahkan buat codingnya. Oke, XML-nya. Ini kita buat. Yang penting soalnya kita tahu. Sebenarnya sesimpel teman-teman ngulik-ngulik aja sih. Kita paling kaki dulu. Saya mau cari, tadi saya pernah buat desain poster karaoke, breakdown materi, desain promo makanan, desain promo makanan. Kita mesti berisi pala-pala di pantai. Nah, sampai sini ada pertanyaan terkait AI. Kalau masih bingung itu wajar ya, karena beda dengan orang yang sudah pernah ngulik dan dia lihat ini pasti dia paham. Tapi kalau mau baru pertama kali, sebenarnya saya ingin memperlihatkan agar teman-teman bisa berani mencoba, berani coba cari tahu sendiri. Simpelnya gini ya, bukan juga mempengaruhi orang-orang di Palu biar menggunakan AI sepenuhnya, tapi sebenarnya AI itu memudahkan. Kayak simpel pembuatan materi ini saya dibuatkan sama AI semuanya, tidak ada yang saya ganti-ganti sama sekali.
Semua orang so itu mau coba balik. Kita orang malu dulu, malam zaman mulai. Oh, ini lama ya. Oke, saya pindah ke AI yang lain. Saya coba pakai yang Canvas. Udah mau bawa tas. So habis barang. Oh, ada. Habis. Kamu mana? Nah, ini sudah jadi. Ini juga, oh ini belum. Udah. Barang promosi kan mana dulu tuh. Barang tuh di mana? Kita bandingkan mana yang lebih cepat. Ini di toko tuh cuma ini kasih satu baju. Oke, sudah jadi. Kalau apa? Manado atau di sini? Manado satu. Nah, ini sudah. Kita bisa lihat. Kita download. Kita tinggal buka. Nah, kita sudah punya nih dashboard kita buatan sendiri. Tinggal kita pelajari, oh mana nih yang kurang, oh ini kurang gitu. Nah dari sini enak tuh, simpelnya seperti menganalisa satu akun nih Instagramnya. Kalau saya menganalisa Instagram, tapi saya tahu nih kesimpulannya apa. Nah, yang paling sebenarnya tools itu bisa kita pelajari kayak Meta Ads, Instagram kita paham, WhatsApp pun kita paham, tapi menganalisa sesuatu itu terjadi kita memerlukan bantuan yang seperti ini gitu. Makanya saya coba kasih pemahaman ke teman-teman bagaimana cara memanfaatkan AI. Nah ini dia dibuatkan seperti ini dan kita lihat versinya dari Gemini. Nah ini dibuatkan juga. Jadi kalau teman-teman butuh yang seperti ini, teman-teman tinggal minta buatkan saja ke AI. Tinggal ditulis, diisi gitu. Di sini juga ada grafik performa campaign-nya, rata-rata ROI marketingnya berapa, kemudian banyaklah, tinggal disesuaikan saja sama teman-teman. Oke, sampai di sini sebelum kita masuk ke desain praktis AI, ada pertanyaan tidak? Kayaknya dari materiku ini kan terlalu panjang dan terlalu ribet juga sepertinya. Gimana teman-teman peserta? Oh banyak pertanyaan, banyak yang angkat tangan ya. Boleh langsung potong aja, enggak apa? Langsung potong saya ngomong soalnya saya enggak lihat visual zoom-nya. Penanya yang sudah raise hand mungkin boleh bertanya sama Kak Dimas langsung saat ini. Dipersilakan. Ini share-nya masih nyala ya? Iya Kak, masih nyala. Mungkin yang masih raise hand bisa langsung bertanya sama Kak Dimas secara langsung. Sorry terkeluar. Ayo, ada yang ingin bertanya sebelum saya masuk ke yang paling gampang sih, yang paling simpel, desain praktis ya terakhir. Mana nih yang mau? Sini ada Monica, Sundari, Natalia, Jakarta. Oke, baik, kalau tidak ada yang mau langsung bertanya secara langsung, mungkin saya bakal sorry Kak, bakal membacakan pertanyaan yang ada di kolom. Apakah saya boleh bertanya secara langsung? Oh iya, oh, boleh, silakan. Halo ya Kak. Dari kita sampai. Apakah suara saya terdengar? Terdengar dengan jelas. Iya. Dengan jelas Kak. Baik, terima kasih Kak untuk penjelasannya. Tadi sangat sekali beberapa informasi yang sudah dijelaskan. Barusan sebelumnya izin memperkenalkan diri.
Saya Natalia dari Jakarta. Saya izin bertanya. Pertama, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Kak. Yang pertama ada mengenai ini Kak yang tadi bagaimana cara tetap menjaga kedekatan pelanggan jika sebagian pekerjaan seperti membalas chat atau membuat konten sudah dibantu oleh AI sendiri. Lalu apakah AI hanya cocok untuk UMKM yang sudah besar dan memiliki banyak pelanggan atau usaha kecil yang masih berkembang juga bisa merasakan manfaatnya? Dan yang terakhir, menurut pengalaman Kak Dimas Moko ini, perubahan atau manfaat terbesar apa yang biasanya dirasakan UMKM setelah memulai memanfaatkan AI dalam menjalankan bisnisnya? Terima kasih Kak. Oke, ya, oke. Kita ada lagi yang ingin bertanya? Atau saya jawab dulu karena 3 pertanyaan ya sebelum saya lupa. Ya boleh Kak, silakan. Oke, saya jawab ya. Saya bahas dulu terkait pertanyaan pertama yang dimana apakah AI bisa menjaga kedekatan dengan pelanggan. Tentu tidak bisa karena tadi case-nya banyak respon-respon AI yang misalnya ada nih store yang sudah besar tapi dia pakai chatbot AI untuk membalas. Tapi pelanggan langsung tahu gitu, oh ini AI nih, saya tidak mau balas kalau bukan orang aslinya. Dan pasti kita semua sebagai orang awam, sebagai pengguna, sebagai penikmat, sebagai customer, sebagai audiens, kita akan risih. Masa ya yang jawab, saya maunya yang lebih tahu gitu. Pasti kan begitu kan ya. Nah, sebenarnya makanya saya bilang AI ini bukan dimanfaatkan untuk mengganti mengganti SDM itu sendiri, tapi membantu mempermudah gitu. Biasanya kalau kita berangkat dari store yang sudah besar nih, kemudian respon chatnya lambat, otomatis kalau kita makin tambah orang sedangkan kita tidak tahu bagaimana kinerja si admin yang satu seperti apa, meskipun sudah diaudit tapi belum diketahui masalahnya apa, ya tambah orang, tambah budget lagi, costnya lebih besar lagi gitu. Nah, kalau kita pakai AI, setidaknya kita sudah pernah chatnya itu sudah pernah dibalas gitu sebelumnya. Nah, dari situ kan direspon. Nah, sekarang pun makin berkembang. Sekarang manusia makin pintar lagi. Dia buat satu prompt yang betul-betul jawabannya harus mirip seperti orang asli. Oke, misal, oh saya mau dong kamu jawabnya pakai dialek Palu gitu. Nah, itu tinggal kita sesuaikan. Oh, harus pakai dialek Palu. Jadi semua data informasi chat customer itu dimasukkan dalam prompt, kemudian dijadikan acuan agar AI yang membalas itu bisa sesuai dengan manusia. Otomatis tidak bukan berarti sampai di closing itu AI ya, tidak. Ada tetap membutuhkan admin yang merespon, oh mungkin sudah pertengahan chat, halo Kak, kita mau follow up terkait ini gini. Jadi kan sudah enak nih, sudah selesai nih, clear masalahnya gitu. Nah, itu tips tetap menjaga retensi atau pelanggan yang sudah jadi pelanggan tetap lah, sudah tetap atau bahkan pelanggan menggait pelanggan baru. Secara kerja memudahkan. Di mana kita menemukan kelemahan, di situ pasti ada inovasi baru. Nah, yang kedua terkait apakah bisa UMKM kecil memanfaatkan AI, justru lebih mudah gitu. Nah, ini menjawab juga apa yang akan saya bahas di sini. Nah, di sini UMKM kecil kan tidak mungkin ya untuk membuat hire desainer grafis ya. Otomatis dia harus cari tahu buat desain sendiri gitu. Nah, ini sudah coba gitu. Kemarin sudah coba. Kita coba lagi ya. Nah, ini cara memudahkan UMKM kecil untuk tetap eksis, berbisnis, bahkan berkembang, seperti inventory yang sudah saya sempat perlihatkan juga. Sorry, saya belum share screen ternyata.
Kayak ini sangat membantu. Ini emang targetnya untuk UMKM kecil sih menurut saya, karena kalau kita untuk yang bisnis besar mereka sudah punya domain sendiri dong, mereka sudah berbayar, mereka sudah pakai website dan segala macam. Nah, kalau untuk bisnis kecil-kecilan ini sangat membantu. Soalnya saya juga ada buat satu tools itu namanya financial engine. Jadi kayak keuangan itu saya atur sendiri dan saya keluhkan semua kendala keuanganku. Jadi akhirnya mereka AI bantu buatkan gitu. Sorry. Ini kita coba. Nah, di Canva itu di ChatGPT itu bisa buat desain ini, hasil buatan ChatGPT itu diedit. Bagaimana tidak itu memudahkan UMKM kecil gitu. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan ketiga tadi apa ya? Sorry, saya sedikit lupa ingat. Ada yang bisa ingatkan nggak pertanyaan ketiga tadi ya? Apakah hampir sama ya? Oke, apa tadi pertanyaan ketiga, Kak? Jadi untuk pertanyaan ketiga tadi dari Kak Natalia, bagaimana apa saja sih dampak atau perubahan yang dirasakan oleh para UMKM setelah merasakan terbantu oleh AI ini? Oke. Ya, itu sih sudah terjawab sih. Saya bisa langsung kasih lihat kemudahannya. Ini hasil desain AI nih, kita bisa lihat ya. Ini hasil desain AI yang bahkan bisa dirubah. Secara study case itu beberapa sudah ada di tempat kerja saya juga. Saya sudah terapkan ke semuanya, bahkan membuat websitenya, membuat saya kan sebagai marketing ya. Kadang yang paling ribet adalah membuat satu proposal pitching ke brand, pitching ke calon konsumen, pitching ke calon klien. Itu kan butuh effort ya, apalagi campaign yang berjalan selama sebulan bisa sampai 3 atau 4 campaign. Misal buat desain apapun itu, desain yang berhubungan dengan bisnis usaha, ya tinggal terbantu dengan AI. Kayak poin-poinnya tetap manusia ya, tetap kita yang memegang kendali, tapi untuk yang membantu membuatkan itu sendiri gitu. Kayak ini, saya kasih contoh ini satu, di ChatGPT sekarang bisa edit hasil desain sendiri gitu. Ini bisa edit sendiri meskipun belum terlalu ini, tapi kan kita punya skill ya untuk otak-atik ya. Sudah, kalau seperti itu tinggal dinaikkan, kita bisa ubah tulisannya gitu, kita bisa ubah judulnya, kita bisa ubah. Nah, saya yakin tidak ada UMKM yang tidak akan terbantu dengan kalau mereka mengetahui cara memanfaatkan AI seperti ini. Ini contohnya simpel sekali sebenarnya. Saya rasa juga di banyak platform juga sudah banyak yang informasikan ya, karena menurutku bagusnya orang Indonesia kalau mereka ngulik pasti mereka akan menginformasikan, meskipun tujuannya untuk mengejar insight, branding dan lain-lain, tapi mereka memberitahukan informasi itu. Seperti itu. Apakah karena tadi apakah menjawab atau ada yang belum terjawabkan sama sekali? Iya. Kalau sudah terjawab, Pak. Terima kasih ya untuk jawabannya. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang ingin yang mana? Yang mau bertanya silakan. Dipersilakan untuk Bapak Ibu atau rekan-rekan UMKM semuanya bisa langsung bertanya saja. Mungkin yang raise hand ada Army Naudi, silakan. Halo, selamat sore. Sore. Selamat pagi. Pagi. Ya, saya bertanya, Kak. Jadi saya mau mengajukan beberapa pertanyaan saya. Yang pertama, kalau saya ingin mulai
pakai AI untuk bantu desain promosi seperti poster, terus caption, ide konten, seperti itu. Bagaimana cara membuat promnya, Kak, supaya hasilnya sesuai dengan branding brand, unik, ada unique selling point, bukan desain yang generik seperti yang dipunyai oleh kebanyakan bisnis gitu, Kak. Iya. Terus untuk pertanyaan yang kedua, saya sering melakukan promosi di Instagram seperti itu, tapi sulit mengetahui konten mana yang benar-benar menghasilkan kenaikan dalam penjualan yang signifikan. Apakah ada cara untuk memakai AI sebagai tools sederhana untuk membaca pola dari konten yang saya posting, supaya saya tahu jenis postingan seperti apa yang mungkin yang harus diperbanyak atau yang harus diperbaiki atau yang harus dihilangkan seperti itu. Dan kalau saya sudah pakai WhatsApp untuk transaksi, tapi chat pelanggan itu sering numpuk dan ada yang tidak sempat saya balas. Bagaimana cara mengatur AI atau chatbot supaya bisa otomatis reply tanpa pelanggan menunggu terlalu lama untuk pembalasan WA tersebut. Supaya kita nggak miskin, Kak, kalau ada yang untuk pelanggan yang mau beli gitu kan, untuk pengen barang di sisi itu, Kak. Ya. Sebenarnya ada banyak sih pertanyaan yang mau saya ajukan, tapi saya cukupkan untuk mempersingkat waktu. Terima kasih banyak. Oke, yang lain tadi mau tanya memang biar saya jawab sekalian. Tadi siapa ya yang ngomong sebelum Kak Uli? Ya, selamat sore. Oh ya, sore Kak. Ya, tadi perasaan saya ini tapi ada yang nanya duluan, ya udah saya silakan duluan aja, nggak apa-apa. Iya. Ya, saya 2 pertanyaan aja intinya. Dari desain ini gitu kan, jika kita punya usaha itu, misalnya kita desain dari logo kita udah menggunakan AI, kemudian dari segi promosi lainnya, katakanlah poster gitu, harusnya menggunakan AI dengan tools yang sama lagi atau bagaimana gitu kan, ataupun dari media promosi lainnya. Ini berkaitan dengan tema kita pada hari ini kan monitoring. Nah, monitoring ini saya berpikirnya AI ini berarti mampu mendeteksi gitu kan, misalnya efektivitas dari sebuah konten ataupun dari media promosi lainnya. Nah, kira-kira bagaimana caranya AI untuk memonitoring hal tersebut gitu. Nah, sekiranya kalau kita membuat konten itu bukan menggunakan AI, apakah AI juga bisa kita gunakan untuk memonitoring sebagai seberapa efektif gitu media promosi yang kita buat tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Armi ya. Oke, saya langsung jawab ya. Ada lagi? Oke, saya langsung aja ya. Yang pertama dulu tadi soal Kak Uli ya, dia bertanya bagaimana cara buat prom. Saya kasih satu praktek simpel ya. Kak Uli tidak mau desain-desain yang yang template lah, yang sudah pernah ada. Kak Uli tidak mau desain-desain template yang sudah pernah ada. Kak Uli mau desain-desain yang beda gitu. Saya kasih contoh nih, satu sebenarnya cara memanfaatkan AI lagi nih gitu. Kita copy ya, kita masukkan dalam ChatGPT nih misalnya. Kita coba, kepikiran tidak seperti ini? Apakah teman-teman semua yang lihat ini kepikiran cara seperti ini?
Apakah ada yang kepikiran? Ada yang sudah pernah coba kayak begini? Minta prompt langsung ke AI, ada yang pernah coba enggak? Ada? Atau tidak ada? Nah, dia buatkan satu prompt yang powerful. Simple. Kalau membuat prompt seperti ini saja, gitu. Kalau punya satu apa ya istilahnya, satu referensi, saya mau desain seperti ini, gitu. Saya mau yang kayak begini, ya sudah, tinggal minta promptnya ke AI. Sebenarnya simpel itu, tidak perlu kita buat ribet gitu. Kayak ini. Saya tinggal tambahkan promptnya. Tinggal tambahkan juga judulnya gitu di sini, judul puasa gitu. Misalnya mau pakai foto orang lain, foto ya, foto orang, misal ini. Udah, tinggal create image. Seperti itu. Ada enggak yang kepikiran seperti itu? It's very simple. Nah, ini sekalian juga menjawab untuk pertanyaan Kak Uli yang kedua dengan pertanyaan Kak siapa tadi ya yang kedua itu. Sebenarnya simpelnya manfaatnya untuk UMKM itu kayak bagaimana memanfaatkan, memonitoring itu yang saya maksud adalah seperti ini gitu. Memonitoring itu bukan berarti kita minta sesuatu langsung jadi. Memonitoring itu adalah ceritakan apa masalahmu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kan sudah sebutkan panduannya. Jadi kalau misalnya dibaca nih, mau berdiskusi dengan AI, saya mau buat sistem gitu. Misal kayak yang dibahas Kak Yardi ya, Kak Ardi tadi ya, Kak siapa tadi? Dia bilang mau monitoring insight konten. Ya simpel, tinggal diceritakan masalahnya. Saya memiliki kendala untuk membuat dashboard untuk menganalisa suatu konten itu betul-betul works atau tidak gitu. Nah, ceritakan ke AI, kemudian berikan dia kesempatan untuk bertanya. Dia pasti akan bertanya itu, apa yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin mengetahui sekedar jumlah like, comment, share, dan save? Atau kamu juga ingin mengetahui rekapan keseluruhan progress matrix dari konten kamu yang berjalan selama sebulan itu seperti apa? Nah, setelah diceritakan di AI, maka akan dibuatkan yang seperti ini. Nah, simpelnya kayak begitu. Jadi kayak sebenarnya semua itu bisa ya. Poinnya adalah bagaimana cara kita berpikir memanfaatkan AI-nya. Bukan pas kita minta satu kalimat singkat, tapi otomatis AI hasilkan hasil yang beda gitu, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu. Nah, seperti ini. Seperti yang ditanyakan Kak Uli tadi soal menanyakan terkait prompt gitu. Ini kan simpel ya. Mau diganti desainnya, tinggal minta. Mana tadi? Buatkan jadi tampilan yang detail. Sebenarnya seperti itu sih. Sebenarnya apa ya? Yang saya bisa sampaikan sih kembali lagi. AI yang teman-teman punya, meskipun secara nama sama, ChatGPT, Gemini, entah itu ada AI baru namanya Cloud yang bahkan lebih powerful lagi, semua itu tergantung. Meskipun teman-teman bayar premium semahal mungkin yang sampai 2-3 juta, tapi kalau dari teman-teman sendiri tidak tahu cara memanfaatkannya, itu yang jadi masalah.
Nah, simpelnya kalau mau kita mau betul-betul mengulik di YouTube itu bisa kita cari tahu bagaimana cara memanfaatkan AI ini. Bagaimana caranya saya agar mengetahui insight konten saya dari AI. Kan tinggal ditanyakan seperti itu ke AI sendiri, ke YouTube juga mungkin untuk cari tutorialnya bisa gitu. Sebenarnya apa yang ditanyakan adalah sebenarnya bisa ditanyakan ke AI langsung. Soalnya saya tipe orang yang seperti itu. Saya juga punya keterbatasan dalam pengetahuan gitu. Sesuai pembuatan chatbot pun saya masih ada miss dan saya bakal ngulik lagi setelah ini. Setelah saya ngulik saya bisa. Setelah saya bisa saya akan perjualbelikan. Setelah saya perjualbelikan saya dapat insight. Seperti itu. Nah, simpelnya adalah AI meskipun AI sama tapi beda orang itu bakal beda hasil. Seperti itu. Itu sih saja yang bisa saya sampaikan ya. Kalau misalnya kurang atau ada yang saya lupa untuk menjawab mohon diingatkan. Dan saya rasa itu sudah menjawab semuanya. Kalaupun belum boleh kita diskusi. Mungkin untuk pertanyaan pertama saya tadi Mas, apakah kemarin kan tempat saya belajar juga gitu kan dengan membuat sebuah tools itu langsung AI itu mengenerate untuk mulai dari desain, kemudian untuk media promosinya. Nah, apakah memang seharusnya demikian gitu kan untuk efektivitasnya gitu agar usaha ini bagaimana? Oke, efektivitasnya ya. Apakah perlu seperti itu atau gimana? Ya, haruskah sama gitu. Kalau gimana kalau misalnya kita membuatnya beda-beda, misalnya dari logo, warnanya misalnya, kemudian gaya tulisannya, itu nanti kita dari segi media promosi kita bedakan lagi gitu kan, kemudian membuat konten yang nanti kita bedakan lagi. Atau memang harus sama. Biasanya kan ada itu kemarin itu saya belajar dengan sebuah tools itu dia langsung membuatkan model yang sama gitu, yang beriringan gitu, mulai dari logo, dari media promosi sampai bahkan untuk ininya juga untuk kontennya juga, model kontennya juga itu dari gaya bahasanya udah sama. Oke. Iya, itu semuanya tergantung AI-nya ya. Kalau mungkin yang diajarkan adalah simpelnya kalau misalnya sudah punya satu style desain sendiri, misalnya nih kakak sudah buat satu desain di awal, terus mau buat yang sama nih. Kalau misalnya ingin logonya sama, nah kalau logo sama ya sudah tinggal diminta ke AI-nya sama logonya sama. Jadi kan yang penting adalah prompt-nya sebenarnya. Seberapa penting prompt itu semua tergantung teman-teman membuat prompt itu gitu. Oke, saya mau buat desain yang sama seperti sebelumnya. Otomatis saat buat desain yang baru, saya mau jadi kayak kasih dulu, saya mau style desainnya seperti ini. Jangan ada yang berubah gitu misalnya. Tapi saya ingin membuat isi desain yang baru. Misal judulnya ya sudah mulai tulis judulnya ini, kemudian gambar yang mau dimasukkan apa, atau kalau misalnya punya logo sendiri sudah nih disimpan logonya, tinggal diupload di sini kan bisa kita tinggal upload misal logonya apa nih sama logo apa yang dimasukkan. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya ya kembali sudut pandang tadi kan saya bahas menjawab sudut pandang dari bagaimana caranya saya memanfaatkan AI. Tapi kalau saya menjawab dari sudut pandang pengalaman saya di media sosial, sebenarnya Kak, tampilan feed berubah itu bukan jadi satu patokan ya. Beda kalau orangnya OCD. Kalau orangnya ingin konten desainnya sama semua, ya bebas silakan. Tapi itu hari ini tidak jadi tolak ukur. Banyak kok konten-konten yang tiap hari ini beda, besoknya beda lagi, besoknya beda lagi, besoknya beda lagi, besoknya beda lagi. Itu tidak jadi masalah. Kualitasnya seberapa efektif tergantung kebutuhannya untuk apa. Kalau saya hanya punya waktu sekitar 1 jam, saya hanya punya waktu sekitar 30 menit, ya sudah kalau mau cepat pakai AI. Tapi kalau saya punya waktu luang, saya akan buat sendiri gitu. Saya akan betul-betul prepare, saya akan betul-betul persiapkan dengan baik. Seberapa efektif tergantung apa kebutuhannya, kurang lebih seperti itu sih Kak. Berarti kalau untuk efektivitas tadi Mas itu apakah AI juga mampu memberikan solusi terbaik, misalnya ini efektivitasnya berarti kurang efektif misalnya untuk iklan ini selama sebulan ini, mungkin dari segi like-nya atau yang dari segi yang lainnya, apakah AI juga bisa memberikan solusi yang terbaik?
Iya, itu alasan mengapa kita membuat satu tools gitu. Misal saya coba lagi ya. Saya ingin membuat satu dashboard yang bisa mengetahui seberapa efektif sebuah konten itu bagus dan insight-nya jelas berdasarkan like, comment, share, dan repost. Dari situ saya ingin membuat balik lagi dashboard yang pada saat saya upload kontennya dan memasukkan matriks datanya, secara otomatis AI-nya akan membuat dashboard itu menganalisa dengan baik. Oke, coba ya, buat keyword atau HTML-nya. Nah, kembali lagi, semua harus dikembalikan ke AI. Kalau kita punya pertanyaan, manusia tidak akan bisa menjawab semua pertanyaan yang bisa saling memuaskan. Saya bisa menjawab, tapi saya akan beracu pada sesuai dengan topik kita. Oh AI, kalau misalnya kita butuh AI bertindak seperti ini, bertindak sesuai keinginanku, ya sudah, saya tinggal minta aja saya mau dibuatkan seperti ini gitu. Nah, ini salah satu cara manfaatkannya daripada berputar-putar di kepala sendiri pertanyaan kita dari saya punya kendala bisnis di sini, saya punya kendala konten di sini gitu. Nah, kalau misalnya mau ditanya terkait AI ini sebenarnya bisa berpeluang bikin ramai tidak? Nah, tergantung, kembali lagi, banyak konten AI yang bahkan tidak ada insight-nya, ada juga konten AI yang bagus hasilnya. Nah, semua tergantung bagaimana teman-teman manfaatkan. Artinya, itu kan bisa membedakan ya. Meskipun mau pakai cara apapun, kalau kita tidak bisa memanfaatkannya yang baik, ya sia-sia. Walaupun pertanyaan yang ada di kepala, kalau kita mau, pertanyaan di kepala maksudnya di luar dari topik ini, atau kayak misal, saya punya kendala bisnis ini nih, saya punya hambatan di sini, karyawanku resign gitu, saya mau pakai yang lain, saya mau manfaatkan ada enggak hal lain yang bisa saya manfaatkan untuk mengganti karyawanku sementara gitu. Itu kan semua dibicarakan di AI ya gitu. Sejauh ini saya bisa dibilang juga hampir sering berkomunikasi dengan AI, tapi saya membatasi diriku agar tidak mengandalkan AI sepenuhnya, karena betul-betul yang penting adalah itu apa yang akan kita ingin sampaikan. Jangan sampai apa yang dihasilkan dari AI itu kita ikuti full gitu. Semua tidak bakal seberhasil itu gitu. Tapi kalau kita tahu cara memanfaatkannya biar lebih efektif, ya it's good. Gimana Kak? Apakah sudah menjawab? Ya. Terima kasih banyak Mas Dimas, jawabannya sudah cukup menjawab sekali. Oke. Baik, terima kasih. Penanya yang masih raise hand, mungkin kepada Kak Monica, ada yang ingin dipertanyakan? Kak, saya boleh menanya sedikit lagi? Boleh Kak. Ya, boleh Kak, silakan. Iya, sekarang kan AI itu ada banyak ya Kak. Salah satu itu ChatGPT itu cuma salah satunya. Nah, gimana cara untuk memilah dan memilih AI yang bagus untuk kita atau mengkombinasikannya gitu ya Kak. Terus mau nanya lagi, gimana cara menentukan pekerjaan-pekerjaan apa yang sebaiknya dikerjakan manual oleh pemilik bisnis, kita sebagai pemilik bisnis, dan pekerjaan-pekerjaan apa yang bolehnya didelegasikan ke AI gitu kan, karena semuanya mengenai AI gitu ya Kak. Perlu juga ada beberapa pekerjaan yang memang kita harus kerjakan secara manual gitu kan. Terus untuk menurut Kakak untuk video AI, gimana sih cara membuat video AI-nya itu terlihat lebih
natural gitu Kak, karena saya beberapa melihat dari video-video AI yang bersebaran di media sosial itu terlihat banget itu AI-nya gitu. Itu gimana cara supaya lebih nyata gitu, lebih hidup gitu. Oke, Itu aja Kak. Terima kasih. Kak Uli ya, Kak Uli. Ya ini tadi sebelum saya jawab pertanyaan Kak Uli, ini pertanyaan dari apa tadi ya? Pertanyaan dari Kak Ardi. Kak siapa tadi namanya? Sorry, saya lupa namanya. Nah ini kita sudah jadi nih. Iya Kak. Mau buat matriks sendiri gitu. Ya sudah. Mau analisa konten, ya sudah jadi nih dibuatkan sama AI-nya. Kita tinggal upload kontennya, kita tinggal di review kontennya bagaimana hasilnya gitu. Kita tinggal ditaruh di jumlah like segala macam. Nah, kita sudah punya satu tools gitu. Itu kan sebenarnya tergantung kita manfaatkan. Nah, seperti apa yang disampaikan sama Kak Uli tadi, yang ditanyakan sama Kak Uli terkait tiap AI itu beda-beda. Iya, sebenarnya tiap AI itu beda. Secara fitur semua hampir sama. Tapi yang hari ini, kalau mau tanya hari ini yang saya pakai 3 AI. Saya pakai yang pertama namanya Gemini. Ya, Gemini yang kita pakai tadi. Gemini itu keunggulannya searchingnya itu hasil Google. Semua hasil Google dia berikan. Keunggulannya adalah dia di pembuatan video dan informasi yang dia berikan itu real time informasi yang ada di Google, searching Google gitu istilahnya. Kalau dia ChatGPT itu keunggulannya adalah membuat gambar, meskipun keduanya punya tools yang sama, tapi secara pemanfaatan kadang saya bedakan gitu. Kalau mau brainstorming atau mau cari informasi terbaru di Palu, saya biasa pakai Gemini, atau kalau teman-teman pernah dengar AI-nya Twitter namanya Grok. Nah itu dia lebih betul-betul pure informatif gitu. Dia mengetahui kenaikan IHSG hari ini, dia mengetahui matriks keuangan semua negara gitu. Dia bisa update informasinya. Kalau ChatGPT itu pure lebih ke pembuatan gambar yang dihasilkan betul-betul hasil gambar yang bagus gitu, yang saat kamu temukan prompt yang powerful, sesimpel kayak kan bingung ya kita buat prompt apa, ya sudah punya satu referensi, tumpahkan ke ChatGPT, minta dibuatkan prompt yang powerful, sudah prompt itu yang dibuat, yang dikirim kembali ke ChatGPT akan membuatkan gambar yang sesuai keinginan gitu. Nah, ada lagi saya pakai namanya satu AI namanya Cloud, dia lebih unggul di codingan, sistem coding, meskipun dia sama ya, cuma kelemahannya Cloud AI itu kalau misalnya teman-teman pernah dengar, pernah ngulik juga, pernah muncul di FYP, Cloud AI itu dia punya otak. Kayak misal saya pernah saya ada di 4 tempat pekerjaan. Saya bakal buat 4 project yang isinya adalah otak dari tiap pengetahuan tentang pekerjaanku di masing-masing bidang. Jadi saat saya mau bertanya ke AI, saya tidak perlu lagi untuk menjelaskan panjang lebar, karena AI sudah mengetahui saya orang apa, sebagai apa, dan di mana gitu. Itu keunggulan untuk Cloud AI gitu. Jadi saya tinggal tanya, hari ini saya buat ini, tolong bantu. Jadi itu tinggal bantu brainstorming. Ingat, AI itu untuk brainstorming, untuk membantu, bukan untuk membuat sesuatu. Kalau untuk klien Kauli yang membuat video AI, sebenarnya Nano Banana bisa. Nano Banana itu bisa membuat video. Kembali lagi gitu. Kita pasti butuh prompt. Nah, butuh prompt caranya bagaimana? Ya, kita brainstorming lagi ke AI. Bagaimana cara buat prompt yang powerful? Kalau kayak Kak Uli sering lihat konten-konten kreator yang buat video AI bagus hasilnya, itu ada di sini. Saya juga pernah pakai, tapi saya tidak pakai lama ya, karena harganya sangat mahal juga. Nah, ini Kak Uli bisa, kalau misalnya tertarik dunia AI ya, ini sebenarnya ini pun tools ini, meskipun promptnya apa ya, kita bilangnya ecek-ecek lah, meskipun promptnya simple dan tidak perlu panjang lebar, hasil yang dia berikan itu sesuai dengan yang Kak Uli lihat di konten. Nah ini satu tools AI yang isinya banyak ya. Pembuatan image itu ada Nano Banana, ada GPT, ada Hikesville, ada mengganti karakter muka gitu. Kemudian pembuatan video itu ada Seedance. Kalau tahu Seedance ada Kling Motion, ada
Grok, ada banyak AI yang bisa dicoba. Cuma kalau untuk video saya tidak terlalu saya pernah membuat, cuma saya tidak terlalu betul-betul mempelajari karena saya kayak kebutuhan saja. Kalau misalnya teman-teman pernah saya kasih lihat satu kalau begitu. Ini saya buat di AI guys. Semoga dia kelihatan. Saya hanya memanfaatkan AI video itu untuk membantu menyelesaikan pekerjaanku, bukan untuk menyelesaikannya gitu loh, tapi membantu mengerjakan lah istilahnya. Nah, saya pernah buat satu kata kancing deh itu. Saya pernah buat satu gerakan AI dari kayak seperti naga bergerak gitu. Nah, seperti itu. Nah, saya memanfaatkan AI seperti itu sih Kak. Saya tidak yang sampai membuat, cuma kalau kayak Kak Uli tertarik itu bisa coba Hikesfield AI, tapi dia berbayar ya, dan agak pricey harganya karena ya marketing barat begitu ya. Oke, itu sih Kak yang bisa saya share, yang saya bagikan gitu ke Kak Uli. Kalau mau ngulik AI itu kalau mau belajar pure dari Nano Gemini bisa. Dari Gemini ini tinggal buat video gitu. Di sini kan ada ya. Tuh, buat gambar, buat video, cuma saya punya sudah tidak bisa karena sudah habis ya kayaknya premiumnya. Gitu. Seperti itu. Oke, itu saja sih Kak Uli. Semoga hasil jawaban saya memuaskan ya. Bikin rasa penasaran bertambah. Baik, untuk Kak Uli, apakah terjawab, Kak? Baik, saya rasa sudah terjawab ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya, mengingat waktu yang sudah singkat. Untuk Kak Monica, apakah masih ingin bertanya? Halo, Kak. Ya. Ya, baik. Kak Natalia, dipersilakan. Halo, Kak. Halo, Kak. Halo, ya. Iya. Makasih, Kak, untuk informasi yang diberikan tadi kepada saya. Ada membuat saya tuh jadi terbuka ilmunya. Nah, tapi masih ada nih Kak yang belum saya pahami sedikit aja, satu pertanyaan terkait AI. Nah, saya kan juga Kak pengen tahu nih Kak, saya punya bisnis juga. Nah, saya juga pengen tahu bagaimana kalau saya sudah menggabungkan AI untuk balas chat dan bikin konten dan bantu pantau penjualan, bagaimana cara menyambungkan semua data dan aktivitas itu supaya saya bisa tahu dari chat atau konten yang mana yang benar-benar menghasilkan pembelian. Bukan sekedar ramai chat atau live tanpa harus pakai sistem yang terlalu rumit. Lalu apakah AI benar-benar bisa diandalkan dan tidak memberikan informasi yang salah? AI tidak selalu sempurna kan, Kak? Kadang dia juga bisa membuat kesalahan atau jawaban yang keliru yang bisa bikin kita tuh jadi salah, tapi bisa bikin kita tuh nggak ada pilihan lain dan jadi yakin terhadap jawaban dari AI. Nah, selalu
selalu kita lihat juga pada setiap konten, laporan, dan strategi. Tapi apakah ada cara lain Kak supaya kita tidak benar-benar terkecoh antara konten AI dengan tulisan AI dengan yang benar-benar bisa membuat bisnis atau UMKM ini berjalan dengan baik Kak ke depannya? Terima kasih Kak. Jadi problemnya adalah Kak Natalia kan kuliah di Jakarta ya, di jurusan bisnis. Bagaimana cara memanfaatkan AI agar bisa membantu mengerjakan tugas-tugas ya, kurang lebih seperti itu kan ya? Iya Kak, kurang lebih seperti itu. Misal tugas apa nih? Tugas seperti apa? Yang paling ribet bagi anak ekonomi tugas apa biasa? Sistem keuangan Kak. Sistem keuangan ya. Kurang lebih Kak, sistem keuangan. Oke, saya perlihatkan satu lagi ya. Saya juga ada buat sistem keuangan sendiri. Saya ada buat sistem keuangan sendiri yang bisa saya perlihatkan. Ini saya buat pakai AI ya, meskipun ya masih sangat ini ya. Ini sebenarnya terlihat apa ya? Terlihat biasa saja. Tapi sebenarnya ini saya berkeluh kesah terkait bagaimana keuangan saya selama 1 bulan, pengeluaran berapa gitu. Nah, saya buat satu tool seperti ini itu untuk membantu sebenarnya, bukan pada saat saya buat pertama kali itu hasilnya betul-betul gagal. Tapi saya diskusi lagi gitu. Saya kasih respon baik lagi, ini masih ada kendala nih dan segala macamnya gitu. Ini kira-kira solusinya apa? Kira-kira harus diapakan gitu. Nah, saya buat ini gitu. Ini berhubungan ya. Kalau punya tugas, sebenarnya yang penting adalah mengetahui polanya, garis besar atau benang merah dari sesuatu yang ingin kita lakukan lah. Saya mau dari keluhan yang dimiliki teman-teman semua itu mampu tidak menuangkannya ke AI. Bukan berarti sekedar menuangkan habis dicurhat, tapi minta feedback follow up lain gitu. Bisa tidak buatkan saya solusinya. Kan itu ya sebenarnya point of view-nya. Kalaupun salah itu tidak masalah gitu. Itu tidak masalah. Kalau salah pun pasti kan kita akan belajar dari kesalahan. Nah, sudah AI pun begitu. Ya, kalau misalnya saat dia memberikan jawaban yang salah dan kalian tahu itu salah, ya kalian klarifikasi. Kayak misalnya tadi dari Kak Uli bilang, saya tidak punya pilihan lain menjawab itu dan segala macam. Ya sudah, oke, saya bakal pilih jawaban yang ini. Tapi sebenarnya saya masih ragu dan saya tidak punya pilihan lain untuk memilih itu. Nah, kan tinggal ceritakan lagi kayaknya. Kalau apa yang kita rasakan itu seperti itu. Dari situ baru mulai dia menemukan respon-respon yang lebih baik. Seperti itu sebenarnya memanfaatkan AI ya. Dan kalau kayak Kak Uli bilang bagaimana cara membedakan konten AI dengan tidak, orang awam mungkin akan sulit membedakan antara mana konten AI dan tidak. Kadang ada video yang bahkan kita lihat, wah ini asli enggak ya? Karena berdebat gitu loh. Kalau pernah nonton konten kucing yang bergerak, kenapa bisa gerakannya seperti itu? Atau orang yang bergerak, kenapa bisa gerakannya seperti itu? Nah, saya pribadi, saya bisa bedakan. Saya bisa tahu mana yang AI, mana yang tidak. Kenapa? Karena mungkin saya sudah terlalu lama menggeluti bidang itu. Jadi saya, AI ini, saya tahu ini AI pasti. Gitu. Pas saya buka komentar, ternyata AI gitu. Pas saya buka juga akunnya, ternyata semua dibuat sama AI. Dan memang tidak ada celahnya. Tapi cara kita bisa mengetahui perbedaannya adalah kita ikuti itu, kita pelajari itu, kita geluti itu. Mempelajarinya tidak harus kuliah sih. Misalnya untuk tidak harus belajar panjang, tidak harus belajar lama ya. Dari rasa penasaran kita pun kita bisa mengulik AI itu gitu. Ada banyak tools-toolsnya. Kalau kayak Kak Natalia tadi. Kalau kayak Kak Uli bilang mau buat AI video gitu, ya sudah cari tahu apa tools pembuatan AI video, bagaimana prompt-nya, bagaimana pola pembuatannya.
kalau kan banyak nih orang-orang bagi-bagi prom gitu. Sebenarnya prom yang dibagikan kayak misalnya atau jangan pernah ya teman-teman sih pernah dapat satu iklan yang menjual prom. Kalau ada yang pernah beli prom itu, sumpah kalian rugi sekali. Sebenarnya prom itu hanya dihasilkan dari gambar yang sudah di referensi Pinterest gitu. Sudah, saya tinggal minta buatkan saya prom ini, akhirnya dia jadi dan dia jual prom. Jadi kalian beli promnya dan kalian coba sendiri gitu. Itu kan rugi ya. Sebenarnya kan itu gampang ya. Tapi kayak kalau kita lebih dalam lagi kritis tentang AI ya, kita bisa tahu tidak harus kita tidak bakalan salah kalau kita betul-betul terjun sambil ngulik dan penasaran, tapi tetap membatasi diri gitu. Jangan sampai ke depannya oh tidak bisa nih, harus AI nih, tidak. Semua harus dikelola di kepala dulu kayak oh saya punya kendala ini di keuanganku, saya punya PR ini, tugas ini segala macam, saya perlu sistem ini, ya sudah ceritakan ke AI, nanti dia akan buatkan. Nanti minta kasih solusi gitu. Buat dia bertanya, jangan buat ini tips lagi ya. Kalau mau berkonsultasi dengan AI, setiap bercerita keluh kesah, jangan menunggu jawaban dari AI gitu. Langsung tambahkan prompt lain kayak kamu bisa bertanya ke saya supaya dia tahu dan kayak dia bisa tahu apa isi hatimu yang belum keluar, gitu. Apa kendalamu yang belum keluar. Dari situ baru sudah dia bisa buatkan satu tools yang real membantu teman-teman semua. Itu sih dari saya, semoga membantu ya Natali jawabannya. Gimana? Ini berdasarkan pengalaman aja sih, saya tidak berdasarkan teori apapun. Baik, terima kasih sekali lagi untuk penanya Kak Natali dan Kak Uli dan penanya lainnya yang sudah bertanya. Dan terima kasih juga kepada Kak Dimas yang sudah mencerahkan melalui jawaban-jawaban yang sudah sesuai yang diinginkan oleh penanya-penanya yang ada. Baik Bapak Ibu sekalian, materi ini sangat luar biasa dan pastinya sangat bermanfaat bagi para pelaku UMKM. Dari pemaparan tadi, kita jadi tahu nih bagaimana memaksimalkan AI, mulai dari ternyata AI ini dapat dimanfaatkan untuk membantu operasional UMKM. Kemudian kita juga belajar cara berkomunikasi dengan AI yang tepat dan juga efektif. Kemudian kita juga dapat belajar cara membuat chatbot yang dapat dimanfaatkan dan menggunakan tools-tools yang ada untuk membangun chatbot tersebut. Kemudian bagaimana kita dapat mengenal bisnis engine untuk membaca kondisi bisnis kita lewat dashboard yang praktis dan disesuaikan dengan bisnis kita. Kemudian yang terakhir, kita juga dapat belajar cara membuat desain yang editable dan menarik dan pastinya tanpa ribet ya dengan menggunakan AI. Nah, intinya dengan memanfaatkan AI, kerjaan bisnis jadi lebih ringan dan juga lebih efisien. Dan pastinya kita bisa siap nih lebih cuan lagi dan lebih makin melesat lagi. Oke. Nah, sebelum kita berpisah, saya mohon maaf sebelumnya untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpul di komentar belum dapat dibacakan saat ini karena memang kita mengingat waktu yang sudah singkat ya. Baik, sebelum kita berpisah, saya juga punya kabar yang gembira. Sesuai dengan janji sebelumnya, ada apresiasi berupa saldo link aja untuk 2 peserta yang paling aktif dan bertanya. Dan selamat kepada yang pertama Kakak Uli Sitorus dan juga Kakak Natalia. Dan sekali lagi selamat ya untuk kakak-kakak semuanya. Silakan menghubungi panitia melalui direct messenger di chat Zoom ini. Bisa ditaruh nomor telepon atau nomor link ajanya kakak-kakak, dan juga kakak-kakak bisa berkomunikasi dengan admin di grup untuk proses klaim hadiahnya ya. Jadi sebelum kita tutup ruangan virtual ini, mari kita abadikan momen kebersamaannya kita dulu. Jadi bapak-bapak saya himbau untuk membuka kameranya. Baik, boleh dibuka kameranya Bapak, Ibu, dan kakak semuanya. Boleh Kak, kayaknya seperti ada yang iya, oke, baik. Baik, kalau gitu semuanya berikan senyum yang terbaik. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3.
Di slide selanjutnya lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Dimas, yang sudah menyempatkan waktu dan memberikan materi yang sangat luar biasa. Akhir kata, saya Angelina Febriani Madesan, mewakili seluruh tim Indibis yang bertugas pada hari ini. Semoga ilmu hari ini membawa berkah dan langsung bisa diaplikasikan, dipraktekkan untuk kemajuan UMKM Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Terus berinovasi, dan juga mendelegasikan teman-teman semua dan ibu-ibu sekalian, dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore dan sampai jumpa di webinar ini selanjutnya. Baik, untuk kakak pemenang penanya tadi, boleh memberikan nomor link ajarnya di kolom chat Zoom ini. Baik, terima kasih Kak Dimas. Baik, Kak Natali sudah memberikan nomornya. Mungkin Kak Uli Sitorus boleh memberikan nomor link ajarnya. Baik, terima kasih kakak-kakak sekalian. Saya undur diri. Saya tutup ya Zoom-nya. Terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali.